Shalom. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau setiap kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh beribadah, kita boleh bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Seberapa pun yang hadir pada pagi hari sore hari ini, biarlah hanya Tuhan Yesus yang melihat hati kita, bukan lihat jumlah. Percaya dalam nama Yesus, Tuhan akan genapi. Waktu kosong kita juga berdoa buat teman-teman kita yang saat ini, saudara kita yang sedang sakit, mungkin yang lagi asing dengan kelompoknya, mungkin saat ini juga ada yang di luar kota, piknik. Kita berdoa bersama mereka. Amin. Berdoa, berikan sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau kembali kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kepandaian kami Tuhan, kalau kami boleh berada di tempat ini, kami boleh memuji dan menyembah Kau. Namun Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan bagi setiap kami. Berdoa juga buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan, mereka mungkin yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka saat ini yang punya masalah persoalan, Tuhan menjamah, menyelesaikan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, mereka yang sedang berlibur Tuhan sertai dan lindungi. Percaya Tuhan, kembali pada minggu depan kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami. Urapi setiap kami yang melayani Tuhan, baik worship leader maupun pemain musik juga singer. Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga yang menjalankan multimedia. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ibadah ini milikmu, berkarya dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita semua siap memuji menyembah Tuhan dan siap beribadah sama-sama. Kita berkata amin. Bolehkah berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kebaikan-kebaikan-Mu yang tiada pernah kami pikirkan Tuhan. Tiada pernah Tuhan. Kami doakan bahkan Kau berikan kami setiap kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Bila pujian terjemahkan pada malam ini jadi lupa ya. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan
kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Lagi katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Tuhan Kau setia atas segala hal. Sepanjag hidup kami Tuhan atas segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Namaku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sayang.
Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bertahta atas pujian dan penyembahan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, sebarang tinggikan Dia, Yesus Allah yang berkuasa, Bapa yang mulia. Yesus yang telah memberikan kau keselamatan. Dia yang telah rela mati tergantung di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, membayar semua hutang dosa kita, lunas terbayar. Inna dalam masyarakat kaya dalam Inna dalam masyarakat kaya dalam. Sekalipun Tuhan kalau sampai sakit Tuhan, setiap doa-doa kami belum kau jawab. Sekalipun Tuhan pertolongan-Mu belum ada dalam kehidupan kami Tuhan, dalam setiap masalah persoalan Tuhan, namun biarlah kami tetap percaya dan setia akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah sakit Engkau ada, Yesus setia. Mari berkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali
Sekalipun Tuhan, kalau kami tidak taat, tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Sekalipun Tuhan kami berbuat jahat, Tuhan setia menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia anugerah bagi kami sepanjang hari-hari kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, semua orang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorai tepuk meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama Tuhan kami lewati masa persoalan kami. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Mari kita semua berbagi diri. Haleluya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Masa hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kami berkata denganku Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Raja yang segala raja, kekuatan bagi kita semua. Amin. Katakan dengan sungguh, Yesus segala raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya selamanya. Kaulah Raja, berkuasa daya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kami berbiasa denganmu Tuhan, sudah berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus kaulah Raja. Haleluya. Percaya Yesus Raja bagi setiap kita. Amin. Ketika Yesus jadikan Raja bagi setiap kita, hidup kita selalu diberikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Udah dong, berikan sorak-sorai panjang paling penting buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan tempatku, yang kudus, yang membantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam terlarang kota perlindungan.
Takkan pernah berubah, hatiku percaya padamu terpercaya. Namun kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kasih setia Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita orang-orang yang setia. Haleluya. Berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan setiap masalah persoalan kami Tuhan sudah selesaikan bagi kami. Kami yang sakit diberikan kekuatan boleh sembuh. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Terbeban Kau berikan kami kelegaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua orang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami buat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Roh Kudus berkarya atas kami, Roh Kudus bekerja atas kami. Sekali gunung itu tidak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa Tuhan. Sekalipun Tuhan Kau belum menjawab setiap seruan doa-doa, kami mau memilih tetap percaya dan setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh baik. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah, nikmat yang aku berikan padamu yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwa tanya, apakah masih ada jawaban melewati tangisan, rasa sesak di dada.
boleh pakai pendidikan itu ya. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu berindah. Imanku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhanku yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kamu bisa baca beriman itu. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya.
Sungguh hati kami limpah dengan sungguh, sebab Engkau terus memegang tangan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau menuntun setiap langkah kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah lewat setiap puji-pujian penyembahan kami, kiranya nama-Mu terus ditinggikan di aku. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami yakin dan percaya. Lalu saat ini juga kami rindu diberkati oleh firman Allah. Pakai hamba-Mu, penuhi dengan hikmat, penuhi dengan kuasa, dan biarlah kebenaran firman boleh kami terima bersama, dan firman-Mu menerangi setiap kehidupan kami. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan segala kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saat-saat ini Tuhan sedang menggoncang gereja. Bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk membedakan mana gereja yang memiliki iman yang hidup, mana gereja yang tidak memiliki iman yang hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat pertama kali kita datang kepada Tuhan, kita penuh dengan masalah, persoalan, dan kita minta pertolongan Tuhan. Kalau di dalam Lukas 18 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, bisa menikmati cerita tentang seorang janda, ya, yang membutuhkan keadilan, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Diumpamakan Tuhan sebagai perempuan yang datang kepada hakim yang lalim. Dan saudara, kita tahu bahwa akhirnya perempuan ini mendapat pertolongan. Mendapat pertolongan. Yesus tidak bertanya apakah ada di gereja ibadah atau aktivitas rohani, tetapi apakah masih ada iman yang sejati di bumi ini. Nah, ini yang menjadi persoalan. Masalah-masalah yang kita alami dijawab oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kita ke gereja, ya ke gereja. Orang tanya, kemana Bu, Pak? Ibadah. Ibadah kemana? Ke gereja. Hamba-hamba Tuhan setia melayani. Tapi bukan ini yang dicari oleh Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 8. Coba kita baca. Sebelum saya masuk ayat sebenarnya, Lukas 18 ayat 8. Ya, satu ayat ini kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara, sebenarnya nggak ada kaitannya. Yesus menolong seorang ibu, ya, dengan perumpamaan
seorang hakim yang tidak takut Allah aja mau menolong, apalagi Tuhan. Jadi setiap persoalan Bapak Ibu kalau kita adukan, kita bawa naik ke hadiratnya, kita mohon pertolongan pada Tuhan, pasti ada penyelesaiannya, ada jalan keluarnya. Tapi di ayat akhir, di ayat 8, tiba-tiba Yesus berkata, apakah masih ada iman yang sejati di bumi ini? Nah, saudaraku, setiap orang percaya dituntut memiliki iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang Tuhan kehendaki jelas iman yang hidup. Amin. Iman yang hidup. Yuk kita buka di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Kita boleh belajar bersama di sini. Ya, Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 18 Bapak Ibu bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Apa menjawab? Tunjukkan pada imanmu tanpa perbuatan. Dan perbuatan menunjukkan imanmu dari Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka 20. Hai manusia yang berkat, apakah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Jika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi katanya bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 26. Sebab seperti kebutuhan roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah membaca satu perikop tentang iman yang hidup. Iman, kalau ada yang hidup berarti ada yang mati. Nah, iman yang mati itu seperti apa? Iman yang mati itu jadi seperti ini, Bapak. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ditanya orang, Pak, mau kemana? Ibadah. Pak, zaman agamanya apa? Kristen. Loh Mas, sampai kok setiap banget mau kemana? Pak, di pagi ini sudah berangkat, mau melayani itu. Saudara, iman yang hidup bukan cuma ngomong, ya, bukan cuma ngomong, bukan cuma di mulut. Iman yang hidup itu dipraktek
Iman yang hidup itu harus dilakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kan ada banyak pertanyaan. Benarkah saya akan percaya dengan Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Saudara, tapi banyak orang juga tidak berani mengaku terang-terangan di muka Tuhan. Ini persoalan. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita waktu doa pagi, saya mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang. Tapi kalau kita kerjakan, ada firman tertulis, kerjakanlah keselamatan kamu. Dan kalau tidak kita kerjakan, kita sama dengan Matius 7 ayat 21. Coba bisa dibuka, Mas Michael. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Siapa yang bisa masuk dalam surga? Orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Orang yang mau taat akan firman Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita bisa tetap setia. Pada dasarnya iman itu akan mengalami goncang. Dan goncangan itu berat. Goncangan itu sangat kuat. Kalau kita bisa melihat peristiwa Yesus ditangkap, 12 murid itu lari meninggalkan. Loh, pernyataannya bahwa dia akan setia. Ternyata kok tidak ada yang menemani dia. Ternyata kok hilang semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ciri-ciri iman yang baik. Yang pertama adalah tidak adanya perubahan dalam hidup selama mengikut Tuhan. Yang suka minggu tetap. Yang suka mencuri tetap mencuri. Yang suka berzina tetap berzina. Dan kita tahu bahwa daftar orang yang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah apa saja? Buahnya serakah. Ya, serakah lo nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, tadi dalam satu kalimat diberi contoh. Contohnya siapa?
Abraham. Ketika Tuhan perintahkan Abraham, persembahkan anakmu. Sudah titik. Dan Abraham bawa anaknya, nggak banyak bicara, diam, ngikuti aja. Taatnya itu luar biasa. Nggak pakai bertanya, loh Tuhan, aku baru minta dan engkau kasih, baru satu. Sekarang anakku kau minta, kau suruh persembahkan. Nggak pakai begitu, nggak pakai basa-basi, nggak pakai tawar-menawar. Dengan laku. Beberapa kali ketika mendengar suara Tuhan, Samuel, kemarin kita bahas beberapa kali, dia menganggap bahwa itu suara daripada Imam Eli. Ketika dia tidur, Tuhan panggil Samuel. Dia bangun, dia lari kepada Imam Eli. Ya Bapa, ini hamba. Ada apa? Aku nggak manggil kamu. Kembalilah itu. Lalu Tuhan panggil lagi, Samuel. Dia cepat-cepat lari dan menemui Imam karena belum mengerti, belum mengenal itu suara Tuhan. Dan ketika dia datang, Imam Eli mulai bertanya, ada apa? Aku tidak memanggil. Kembali tidur. Saudara, ketika baru tidur, Tuhan panggil lagi, Samuel. Samuel bangun dan menjumpai Imam Eli, baru ngerti. Imam Eli baru sadar, baiklah anakku, kalau engkau dipanggil lagi, katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus belajar peka mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Saya pernah, saudara, Tuhan perintahkan ketika pembangunan gereja yang ada di sini, saya namanya Tuhan, sepeda cuma satu, kok dijual, suruh bikin, beli barang bangun. Tuhan, nanti saya pakai. Saya pergi kuliah. Waktu itu ke STI ya. Dari kerja, sorenya ke STI. Nanti berangkat kerja pakai apa? Ini suatu kesan. Nah, awal menang. Akhirnya tidak jadi saya cukup. Waktu itu motornya adalah Supra. Saya sudah berasa, Tuhan ini lucu. Harus saya berdoa. Ini masih butuh. Saudara, saya baru sadar bahwa saya melakukan salah di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mau mengalami kesalahan yang kedua. Ternyata prosesnya diuji melalui sepeda motor. Di rumah sudah punya satu, ya, yang masuk. Lalu dapat hadiah. Saya langsung teringat, ini tuh
Ini Tuhan. Saya maju itu dengan katakan ini tuh. Bukan karena perbuatan saya, perbuatan itu saya maju dengan saya sekarang mulai bergantung sebetulnya kepada Tuhan. Saya belajar memiliki iman yang hidup. Saya mulai mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat di DI, di SCM Kupang Gunung untuk memiliki iman yang hidup. Kita sudah mencanangkan 5 tahun kita akan berikan baik. Saya kalau berpikir dengan kekuatan saya, hikmat saya, oramu mungkin, gak mungkin terjadi. Tapi saya percaya, saya punya Allah yang maha besar. Yang namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dia sanggup yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, ini harus terus, iman itu harus kita tumbuhkan. Coba berapa kali iman dari Bapak Abraham diuji? Ayo berapa kali? Yang pertama, pergilah. Suruh pergi, suruh meninggalkan keluarga. Abraham, tinggalkan keluarga. Pergilah. Dan itu perintahnya itu juga aneh, saudara. Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Dan Abraham di sana dikatakan dalam Kejadian 12 ya. Lalu pergilah Abraham, bukan tawar menawar. Tuhan kemana? Tuhan naik apa? Tuhan nanti bagaimana tidak? Nah ini kita hidupkan ya dalam kehidupan kita di masa sekarang. Amin. Karena Yesus Kristus itu Tuhan Allah yang maha besar. Kuasanya sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Contoh yang kedua, tapi tidak ada perubahan dalam hidup. Ya, ciri-ciri iman yang kedua, tetap hidup dalam dosa. Bapak Ibu, kita itu dibebaskan, dilepaskan dari dosa. Itu tidak bayar pakai emas sampai beton. Tapi pakai apa? Darah yang mahal, pakai nyawanya untuk melepaskan saudara dan saya dari dosa. Itu harga yang paling mahal. Mari kita bukan, saudara. Ketika kita kecenderungan hati kita mulai berbuat jahat, ya, kita renungkan, Tuhan, Kau sudah berkorban lagi, Kau rela mati terpaku di sana untuk melepaskan aku dari kebinasaan, dari dosa yang menjijik. Masakan aku akan melakukannya lagi? Saudara, seringkali orang
yang suka dagang. Saya kan sejak kecil diajak ibu untuk berdagang. Dari kelas 2 SD sudah diajar pulang, ya, ambil kerupuk di tangan dulu, dibawa pulang dibungkus. Itu sejak kecil. Bahkan saja teman-teman SD itu untuk ikut bungkus. Nah, saudara, ilmu dagang ini terus ada di dalam hidup saya karena ditanam sejak kecil. Bagaimana cara mencari uang? Untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak, terkadang kita salah dalam mengambil sikap. Contoh juga, saya tuh kirim minyak ke Banyuwangi, ya, hujan, ya, lalu naik truk tangki, 1 hari 3 juta saya sewa. 1 hari sewanya 3 juta. Ini terus pulang. Naik gunung Kemitir, lenggak-lenggok, penuh dengan bajing loncat atau berjalan bajing loncat. Ini yang bom bawa sembako sering lihat. Tapi saya bawa minyak jelantah. Belakang saya, saudara, supir-supir itu bawa samurai. Saya sudah ngantuk, gak kuat duduk ya. Pak, saya boleh tidur? Oh, boleh, di belakang ya. Ketika saya pegang samurai, celurit samurai taruh di sini. Urusi, saya istirahat, saya berangkat. Saudara tahu, saya ambil dari pabrik itu harga 3.200. Saya tambahi 3.500. Jadi saya untuk berapa? 300 rupiah. Tapi kali 15 ton, tinggal hitung aja berapa, ya. Coba bayangkan juga. Di situ saya enjoy. Saudara tahu, waktu itu saya sudah pendeta kita pembantu ulangnya pendeta. Saudara, berjalan terus kurang lebih 2-3 bulan. Ada akhirnya Tuhan berkata, saya harus dibaptis minyak 4 ton. Saya masukkan tangki di penampungan. Ya, sebelum saya buat jadi gereja, saya buat penampungan minyak. Minyak itu masih ada. Saya beli tandon besar yang 5 ton 2 liter, 5.200 maksudnya, 5.200 liter itu besar, ya. Saya beli harga hampir 3 juta, 2.900.000. Nah, pada saat itu minyak itu dimasukkan dengan mesin alkom, disedot, dimasukkan di pinggang. Saudara kan dapat separuh, lebih sedikit. Bunyi minyak ini jebol. Saya peluk dengan kawan yang besar itu, dengan teman saya, ambrol. Baptis saya dengan minyak jelantah.
sebenarnya saya harus mati. Ya. Kenapa? Minyaknya anget. Saya bawa jaket sobrak. Mulai ini saya tundukkan kepala saya. Sudah tahu tertengki nyala. Dia takut ditangkap. Karena minyak itu lari ke kampung. Takut orang kampung datang. Dia lari. Waktu itu sudah. Saya tenang. Saya masih merasa perlu ditegur. Teman saya bilang, oh, iya, sampai ditegur. Orang yang mau berkasih harus anak ini. Teman-teman, kategori Tuhan. Dapetnya saya waktu itu. Sekarang dia ada di Mongolia. Karena kita harus hidup dalam kebenaran. Jangan lagi suka nambah-nambahin masalah. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Terus semangat Bapak Ibu. Sekalipun mengalami kerugian, tetap berjalan bersama Tuhan. Hidup kita bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Baru-baru ini saya seharusnya punya penghasilan. Tuhan ingat, aku pelihara itu. Saudara, ada orang punya mobil. Mobilnya ini dibawa ke servis. Ini ya, yang saya sebut nama karena ada karena itu. Lalu dimintai 12 juta. Lalu mobil ini saya ambil. Saya pindah ke teman saya. Kira-kira boleh nggak saya tambahin? Karena saya ngambil sana, antar sana. Saudara, sebenarnya bisa saja, tidak mungkin orang lain. Sebab itu sering, ya mas, buat ganti bensin sama tambahin. Itu dulu saya lakukan, saudara. Tapi sekarang saya tahu, hidup saya bukan karena itu, tapi pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yakin dipelihara Tuhan? Beri tepuk tangan. Amin. Tepuk tangan. Kalau kita hidup sendiri di muka bumi ini parah, saudara. Semua orang itu pada ngersulo, sambat, berat Pak, usaha saya sepi, penghasilan saya nggak ada Pak, berat Tuhan. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita. Amin. Saudara, satu bukti tempat ini saya tinggalkan di sana, Tuhan kasih di sini. Amin. Ini luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, saya jadi yakin 5 tahun pasti akan Tuhan. Ada orang nawari tempat, ya. Pak, maukah dibangun panggang? Sip. Saya tanya, sebut
yang mau ditempatkan di sana. Saudara, kita tinggal cari siapa orangnya. Nah, kalau kita benar sebagai murid Kristus, kita harus siap. Amin. Kita diutus pergilah, kita harus pergi. Makanya saya nggak mau cuma satu ini. Makanya saya nggak mau cuma saya yang jadi pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara yang akan terus memimpin gereja ini. GBI Jemaat DSJ. Amin. Berkembang. Ada yang ngawali gereja, ada yang ngawali baru panggang. Amin. Mari sebagai murid Kristus siapkan diri Bapak, Ibu, Saudara untuk diutus. Kemarin 5 diaken sudah ditentukan. Nah, ini tinggal membuktikan benarkah mereka memiliki iman yang hidup atau iman yang mati. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Siapa sih nggak senang kalau gerejanya itu penuh? Pasti senang semua. Tapi bukan itu tujuan saya, dan bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita itu terlibat di dalam pelayanan untuk menjangkau semua. Itu butuh tenaga, butuh pelayan, butuh hati hamba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terlebih saya rindu itu yang muda-muda, Lanes, siapa lagi, Marta, siapa lagi, Amelia, yang muda-muda, gerak, berikan. Karena di dalam Roma 12 ayat 1, coba kita buka ya. Ini tidak saya persiapkan nanti langsung keluar. Roma 12 ayat 1. Yang sudah ketemu boleh silakan baca. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Luar biasa, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, kita ada berapa? Jangan berkecil hati. Kita yakin lebih banyak malaikatnya. Saya senantiasa selalu menguatkan istri saya, Pak, layani program kami ikutkan. Yang ya, ini gereja bukan lagi persekutu. Gereja itu ya setiap minggu harus buka. Ada nggak ada, ya tetap dilayani. Iblis berusaha menghalang. Hujan, ya tadi 3:30 udah hujan. Pengennya tidur. Apalagi yang baru pulang dari luar kota. Saya itu Pak, saya istirahat. Oh iya. Saudaraku,
memang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita dituntut untuk berkorban. Coba katakan, berkorban. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk saudara. Sekarang masa kita nggak mau mengorbankan waktu kita, harta kita, tenaga kita untuk menyenangkan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang mati hanya di mulut. Banyak orang Kristen berkata, saya percaya Tuhan, saya ikut beribadah, saya orang Kristen. Tapi hanya di mulut. Lek keadaannya baik, ya pergi ke gereja. Lek keadaannya nggak baik, tunggu Pak. Saya tunggu Pak, ada keluarga saya. Tunggu Pak, ada acara keluarga. Macam-macam saudara. Ya, padahal Tuhan kasih satu hari untuk beribadah, yaitu pada hari apa? Minggu. Setiap hari Tuhan kasih cuma kesempatan 1 jam untuk apa? Berdoa. Nah, sebagai orang yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus, sudahkah kita lakukan? Kalau benar kita orang percaya, kita harus berdoa. Kemarin saya kita makan, karena bangunnya kesiangan. 5 orang saya baru bangun, dan Pak Joko sudah ada di depan. Maaf Pak Joko, saya baru bangun. Waktu itu adalah hari Sabtu berbarengan dengan sholat Id, ya, dengan sholat Id berangkat. Saudara, akhirnya saya putuskan sudah kita atur di rumah masing-masing. Sebenarnya saya tidak ingin seperti itu. Nah, ada masukan juga dari Bupati untuk mengadakan doa itu secara Zoom. Jadi ibu-ibu bisa mengikuti doa pagi di rumah. Nah, ini sedang saya usahakan, karena kalau kita mengikuti yang ada di DSCN Praben itu berkurang. Tapi di sana juga dipakai doa pagi ya. Jadi saya nggak bisa pinjam. Biasanya saya pinjam boleh, tapi ini sama di sana berapa. Jadi saya berpikir bagaimana caranya nanti biar Mas Petronya memutuskan ya untuk bikin Zoom supaya yang lain di rumah bisa ikut. Ya. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, kalau tadi tidak ada perubahan hidup. Yang kedua, tetap hidup dalam dosa. Yang ketiga, tidak taat akan firman. Kita akan buka di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gentar. Saudara, jangan bangga hanya jadi orang percaya. Setan-setan pun juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jangan bangga cuma jadi orang percaya.
tetapi banggalah kita sebagai murid-murid Kristus yang siap untuk diutus, seperti yang tertulis, pergilah dan jadikanlah murid. Saudara, ini pesan terus terngiang-ngiang. Amanat agung Kristus ini mulai SD, SMP, SMA, di Petra itu diajarkan. Apalagi di STI itu, kalau ingin lulus harus baptis 15 orang baru bisa lulus. Cari jiwa baru 15 baru bisa lulus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus bangga kalau kita sebagai murid Kristus. Sekalipun kita tahu semua murid Kristus matinya sama seperti Yesus, harus berkorban. Ketika saya lihat penginjilan yang ada di Jepang, mereka disalib, tapi nggak pakai paku, pakai tampar. Ya. Salibnya itu diikat tangannya di salib, tapi ditaruh di pinggir pantai. Ketika pantai ini air laut ini pasang, maka orang ini jadi tenggelam, jadi mengkapal. Lambat laun mati. Mereka berkorban. Mereka nggak mau mengingkari imannya, kepercayaannya kepada Kristus, walaupun dia harus mati. Dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa Kristus menghendaki supaya kita tetap setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10. Ya, coba kita lihat. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati baru dapat mahkota kehidupan. Kita hidup di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, menjelang antikris. Goncangannya berat. Saudara, kalau hidup di negara, satu negara yang menerapkan hukuman mati, dan di sana banyak yang mengalami penderitaan dan mereka tetap setia sampai mati, baik yang ada di Arab, baik yang ada di Iran, baik yang ada di Cina. Berapa banyak mereka
dipotong lehernya, digantung, dibakar. Firman Tuhan kata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini harus kita tanamkan. Kalau tidak Bapak Ibu, tiba-tiba kita mengalami penderitaan. Di tengah penderitaan, kita bisa menyangkal Yesus. Ketika firman itu disampaikan dengan keras, murid-murid itu bisa meninggalkan Yesus. Dan tidak ada yang mengikut. Yang tadinya itu 500 orang, bisa tinggal 70. Kenapa? Karena firman itu bukan tentang mujizat, bukan tentang berkat, bukan tentang yang enak-enak, tapi menyinggung perasaan mereka, dan mereka terganggu dengan firman. Hati-hati saudara, banyak orang Kristen menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus. Termasuk Yudas itu kecewa dengan Yesus. Bukan karena uang. Yudas itu menganggap Yesus ini pahlawan yang harus menang, gak boleh ditangkap, gak boleh menyerah. Kok terakhir dia selalu ngomong bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan mati. Di situ banyak yang kecewa. Ternyata ini bukan lawan kita. Saudara, ketika kita berdoa untuk masalah kita, dan masalah itu masih ada, belum ada jawaban, di situ banyak orang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memuji saya terlebih dahulu, mulai dari harta, pekerjaan, pelayanan, rumah, jual saudara tiba-tiba, bagaimana saya harus menghadapi? Ini menyedihkan saudara. Tapi harus setia, harus tetap berharap kepada Tuhan. Berlaku ini iman yang hidup. Jika kita memiliki iman yang hidup, jangan hanya di mulut, tapi disertai dengan tindakan. Sebagai ayat yang terakhir, kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1. Silakan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, karena imannya iman mati, bukan hidup. Kelihatannya setia sungguh-sungguh, tapi nggak punya iman, nggak yakin dengan kuasa Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Kita punya lampu yang bagus ya, kemarin saya pasang di luar.
Masih ada Mas Bagas? Masih. Masih. Berfungsi? Kalau lampunya dimatikan bisa menyala? Artinya apa? Kita punya lampu bagus misalnya, lumayan harganya, tapi nggak berfungsi, nggak menyala. Nanti saudara gimana? Tetap dipejeng atau dibuang? Tapi Tuhan dikasih. Tidak kapan buang hidup. Judas, Tuhan tahu dia akan pergi, tapi tidak diganti itu dia. Sudah, Tuhan panggil kita bukan pada saat kita itu sempurna. Dia panggil setiap saudara yang ingin, yang punya hati, yang siap mau diutus. Amin. Mari saudara, biarlah melalui kebenaran firman ini kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kalau selama ini kami sering berkata, aku percaya Tuhan, tapi kami tidak taat akan firman. Tuhan, ampuni kami. Bapak Ibu bisa sebut nama masing-masing. Ampuni saya Tuhan. Dan hari ini saya mendengar firman-Mu. Saya mau berubah. Saya mau taat. Dan biarlah hidup kami menghasilkan buah yang menyenangkan hati. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami serahkan doa ini. Sebentar kami akan berdoa saat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pokok-pokok doa yang disampaikan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Firman-Mu telah dibentangkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan bagi kami. Terlebih firman-Mu boleh menegur setiap kesalahan kami. Tuhan, setiap kami memerlukan firman-Mu untuk menegur setiap kesalahan kami, memberikan kekuatan bagi kami, meneguhkan bagi setiap rencana-rencana hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat firman yang telah diberitakan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ada pemulihan dalam hidup kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh menjadi pandangan yang baru Tuhan untuk menghadapi setiap masalah persoalan kami melalui firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami percaya Kau pakai di hari kelahiran Tuhan. Hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami percaya Kau tempatkan gembala untuk menggembalakan kami di tempat ini Tuhan. Bukan kebetulan, namun Kau punya rencana Tuhan bagi setiap kami, domba-dombanya, juga rencana bagi hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Kudus Mito. Kami percaya Tuhan Kau memberkati juga keluarganya Tuhan. Ibu Gembala kami diberkati kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap anak-anaknya Tuhan. Cucu menantu diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pekerjaan-pekerjaan anak-anak. Daripada hamba-Mu Tuhan, Kau juga memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang telah melayani di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan bidang pelayanan di tempat ini Tuhan, kami percaya Kau sudah memberkati Tuhan. Terlebih Tuhan yang melayani Tuhan pada malam hari Tuhan,
Engkau juga memberkati setiap volunteer yang ada, Tuhan memberkati dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan keberadaan gerejamu di tempat ini Tuhan bukan suatu kebetulan. Kalau gerejamu ada di lingkungan di tempat ini, kami percaya boleh menjadi berkat Tuhan buat orang-orang sekitar tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kamu bekerja atas gereja kami di tempat ini Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Mungkin mereka dalam sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Mungkin mereka dalam masalah persoalan, Tuhan selesaikan. Mungkin saat ini Tuhan mereka yang sedang berada di luar kota, Tuhan mudik, Tuhan Kau sertai jaga lindungi dalam perjalanannya Tuhan. Boleh kembali di Surabaya dengan damai sejahtera sukacita, dan ke depan boleh berkumpul kembali bersama kami untuk boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus berkati negeri kami. Tuhan, Kau tahu keadaan negeri kami saat ini, Tuhan mengalami mungkin tidak ada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus kiranya Kau campur tangan, Kau memberkati pemimpin kami, Presiden Bapak Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran. Tuhan kiranya Kau berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kesatuan hati untuk memimpin negeri kami ini Tuhan. Juga setiap Tuhan aparat yang ada Tuhan, para kabinet yang ada Tuhan sebagai pembantu daripada Presiden, kiranya Kau juga memberikan hikmat Tuhan, takut akan Kau Tuhan untuk memberikan pelayanan terbaik Tuhan bagi rakyat Indonesia. Tuhan Kau juga memberkati Tuhan setiap aparat yang ada ya Tuhan, TNI Polri, Tuhan memberikan kesatuan hati untuk menjaga ketahanan keamanan negeri kami Tuhan. Panglima ABRI dan Kapolri juga memberikan kesatuan hati dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Gubernur Jawa Timur kami, Ibu Kofifa, juga Pak Emil sebagai wakilnya. Tuhan Yesus Kau juga berikan kesatuan hati untuk membangun Provinsi Jawa Timur ya Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap mereka. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin provinsi kami Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan buat Surabaya Tuhan, sejahtera kota kami adalah sejahtera kami Tuhan. Ketika kota kami mengalami damai sejahtera Tuhan, kami boleh beribadah dengan tenang Tuhan. Percaya roh hikmat-Mu Kau berikan bagi masyarakat Surabaya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati Pak Eri Tuhan sebagai wali kota, Pak Armuji sebagai wakilnya ya Tuhan. Kau juga berikan kesatuan hati untuk memimpin Surabaya Tuhan. Kembalikan Surabaya Tuhan menjadi Surabaya yang asli dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bencana alam yang terjadi pada saat-saat ini Tuhan. Hujan yang terus menerus Tuhan, mungkin banjir Tuhan Yesus juga Kau Tuhan campur tangan untuk penanganannya Tuhan. Banyak juga Tuhan pohon-pohon yang tumbang, Tuhan Yesus kiranya Kau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berdoa buat lingkungan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Kau memberkati lingkungan tempat ini Tuhan, dari RT, RW juga Tuhan Kau memberkati Tuhan. Masyarakat di tempat sekitar kami Tuhan, tetangga kiri kanan kami, buka belakang Tuhan memberkati. Berikan roh damai sejahtera bagi setiap mereka. Kau memberkati setiap aktivitas mereka. Kau memberkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhirnya serahkan Tuhan jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, yang saat ini boleh beribadah Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau telah memperhitungkan dari dalam mereka, Engkau telah membentukkan ibadah mereka pada malam hari Tuhan. Walaupun hujan Tuhan, kami boleh hadir Tuhan untuk memuji dan menyembah Kau Tuhan. Untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau, meninggikan Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau memberkati persembahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa pakaian persembahan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati perkembangan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami yang kurang dan jauh dari sempurna. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena Kau Allah yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa sembahyang kami
kami alaskan dalam satu nama, dan kami juga berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sambil kita berikan persembahan terbaik buat Tuhan, kita akan pujikan satu pujian yang terbaik. Haleluya. Saya berdua tadi malam pulang dari Malang. Nanti malam kita berjalan lagi ke Malang, karena saya juga melakukan tugas. Kalau saya mau, Allah gereja cilik ya Pak. Bisa saya alasan dengan Pak, aku maaf nggak bisa datang, tapi saya mencoba sesuatu yang seperti tadi Pak Barat sampaikan ya, menghargai apa yang telah Tuhan berikan, yaitu pelayanan itu satu kehormatan. Jadi saya mau menjunjung kehormatan itu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan. Makanya saya pulang. Tadi pagi juga ada pelayan di Prapen juga bukan WR, cuma singer. Bisa aja saya minta ganti ya. Singer mungkin dibilang singer itu kan sepele, lain kalau WR mungkin orang bilang WL itu lebih tinggi dari singer. Enggak, semua sama sebetulnya. Tapi kalau orang mau beralasan mungkin singer aja gitu ya. Akhirnya bisa saya ingin, tapi saya tidak mau, tetap saya berangkat pulang ke Surabaya. Anak juga kebetulan singer sama saya juga. Saya pulang, nanti malam saya pulang lagi. Tapi puji Tuhan membuat sampai saya itu. Terus hari Rabu kemarin, minta maaf, saya salah baca. saya salah baca jadwal. Ternyata saya tugas WL hari Rabu, saya sudah pulang ke Lahore. Saya minta tolong Pak Jumbo kemudian. Pak Jumbo minta tolong, ya itu baru. Saya salah baca jadwal, jadi itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Pak Jumbo terima kasih ya. Demikian mungkin bisa menjadi
apa ya, motivasi buat kita semua. Melayani itu kita jangan menganggap kayak enteng gitu. Kita persembahan ya, enteng ya, tapi ini sebetulnya sesuatu yang berat. Bukan berat dalam artian Tuhan itu menghargai. Nah, menghargai Tuhan itu loh yang harus kita terima, yang harus kita mau terima. Itu yang kita kadang-kadang berpikir sampai ke sana. Jadi seperti itu. Bapak, kita mengakhiri. Dulu kita akan pengumuman dari Bapak Balai. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Persembahan yang Bapak Ibu berikan adalah persembahan untuk dipakai pelemparan kerajaan Allah di tempat ini. Bapak Ibu, pasca semakin dekat, kembali kita mengenang pengorbanan Kristus. Mari kita rayakan dengan baik, ya. Dan saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk terlibat dalam pasca ini, ya, baik secara dana, tenaga maupun doa. Ya. Bisa menyimpulkan kepada Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir, supaya mereka juga berperan untuk pasca pada tanggal 5 April, ya. Untuk Jumat Agung pada tanggal 3. Jumat Agung akan saya layani, untuk pasca akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Sukojo dari tim misi Malang. Ya. Dan untuk minggu besok, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Boas, ya. Boas Agung, bukan Agung Boas. Ya. Tuhan tetap dukung dan doakan supaya minggu besok semua bisa hadir semua dan kita bersuka cita untuk bersama-sama beribadah kembali ke tempat Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kami undang semua bagi berdiri, kita pujikan satu pujian. Kami memuji Kami
kami limpah dengan syukur. Sebab besar kasih setia Tuhan memimpin ibadah kami dari awal perkenalan hingga akhirnya. Dan semua hamba-hambamu telah melaksanakan tugas dengan baik. Ampuni di antara kami jika ada yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Kami percaya bahwa tetap melindungi menyertai mereka. Dan saat ini terlebih melihat seberapa kami yang hadir tetap setia. Kami yakin Tuhan tidak biarkan kami pulang dengan tangan hampa, sebab Tuhan telah menyediakan segala berkat-berkat yang melimpah. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah seluruh keluarga Bapak Ibu. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan yang kau lakukan, Tuhan membuat berhasil. Kuranglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kau semua dari sekarang, Maranatha, kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.